Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini saya mengambil topik yaitu kata penjajah. Kenapa saya ambil kata topik pagi hari ini penjajah? Karena sampai saat ini banyak yang japri saya, anak-anak muda Aceh mengatakan Indonesia itu penjajah. Jadi sebelum saya bahas lebih inti, harus kita ketahuin dulu ya, apa maksud dan arti kata penjajah. Apakah penjajah? Penjajah itu adalah suatu negara atau suatu bangsa yang melakukan penjajahan di suatu wilayah atau di suatu negara lain. Jadi penjajah itu bisa berupa negara, bisa juga berupa kumpulan bangsa-bangsa. Oke saudaraku. Terus setelah menjajah, apa biasanya yang dilakukan oleh penjajah ketika berhasil menaklukkan wilayah tersebut? Biasanya penjajah melakukan yang pertama, melakukan perampokan lahan secara paksa. Diambil lahannya dari suku asli, dan suku asli itu kemudian tergusur dan pergi dari wilayah tersebut. Kemudian apa lagi lakukannya? Membuat aturan sesuai dengan keinginan penjajah tersebut di dalam kehidupan masyarakat. Dibuatnya aturan. Yang ketiga, yang tujuan akhir, mengeksploitasi sumber daya alamnya. Emasnya diambil, minyaknya diambil, dan lain sebagainya lah untuk kepentingan penjajah tersebut. Ya. Oke, sudah jelas ya. Sekarang kita masuk ke topik yang paling penting. Saya mau uji menantang pendapat siapakah sebenarnya yang layak disebut penjajah? Ya, bangsa Aceh atau bangsa Indonesia? Ya, saya ulangi sekali lagi. Siapakah yang layak disebut penjajah sebenarnya? Bangsa Aceh atau bangsa Indonesia? Sejarah menulis seperti saya katakan TikTok saya sebelumnya, bangsa Aceh itu adalah kumpulan dari bangsa-bangsa yang datang ke wilayah Aceh, ke bumi Nusantara pada saat itu namanya, untuk berbagai tujuan. Ada bangsa Arab, kemungkinan mayoritas bangsa Arab datang ke bumi Nusantara untuk menyebarkan agama Islam. Tapi ada juga bangsa Arab yang berdagang. Ada bangsa India dari Gujarat terdekat. Umumnya orang India Gujarat itu suka berdagang dan mencari pekerjaan, ya. Makanya dari Gujarat sana dan sering dikatakan borjuis, ya. Kemudian Eropa masuk ke wilayah Aceh karena pada saat itu Portugis menyerang kerajaan Samudra Pasai dan memenangkan pertarungan, sehingga bangsa Portugis berhasil tinggal di situ dan menjajah wilayah itu. Dan terakhir Cina datang ke situ, ya seperti kita ketahui sudah pasti Cina lebih banyak datang ke suatu wilayah untuk berbisnis ataupun menjadi pekerja, karena biasanya Cina suka berbisnis dan juga kuat bekerja, bertani, ya. Oke saudaraku. Sekarang pada saat itu sebelum bangsa-bangsa ini datang, di wilayah itu ada suku asli yang mendiami wilayah itu, namanya suku Mante dan suku Lam. Mereka hidup tentram, bahagia, sejahtera, ya, dan menyambut kedatangan bangsa-bangsa itu. Disambutlah bangsa Arab datang ke Aceh, dilayani, karena orang-orang Nusantara biasanya ramah kepada tamu. Datang orang Cina disambut, datang orang India disambut, ya, datang orang Arab disambut. Jadi kelebihan rakyat asli bumi Nusantara ini adalah orangnya ramah, mudah senyum, dan sopan kepada tamu. Setelah berbulan, bertahun-tahun, berpuluh tahun, beratus-ratus tahun, karena bangsa-bangsa ini semakin kuat, semakin banyak uangnya, maka bangsa-bangsa ini, kalangan-kalangan atas,
membuat suatu bangsa dan suatu kesultanan yang lahir, yaitu Kesultanan Islam, Kesultanan Aceh. Mereka menamakan Kesultanan Aceh. Ya. Yang paling hebat hari itu adalah Iskandar Muda, Sultan Iskandar Muda. Suku Mante tergusur dan harus meninggalkan wilayahnya. Suku Lam juga begitu, ya. Dan memang itu hukum alam. Siapa yang kuat pasti menggusur yang lemah. Dan sampai sekarang tidak ada tahu keberadaan suku Mante dan suku Lam. Dan Provinsi Aceh tidak memelihara dan tidak melestarikan penduduk asli dari wilayah tersebut. Ya. Jadi itulah bangsa Aceh. Jadi saudara silakan pikir sendiri. Ya. Sementara bangsa Indonesia tidak layak dikatakan penjajah. Kenapa? Karena bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini lahir pada tahun 1945. Yang membentuk ini adalah suku-suku dari Sabang sampai Merauke, bersatu berjuang bersama-sama mengusir penjajah. Yaitu siapa penjajahnya pada saat itu? Belanda. Jadi bangsa Indonesia, negara Indonesia ini bukan penjajah, tapi dia mengusir penjajah, ya, dan bersepakat membuat nama negara Indonesia. Jadi kalian harus bangga menjadi bangsa Indonesia, karena kita bukan bangsa penjajah, tapi kita adalah bangsa pengusir penjajah. Makanya dibuatlah 4 pilar supaya negara Indonesia ini kuat dan tidak gampang dirobohkan. Ya, makanya ketika Soekarno berbicara sama Presiden Uni Soviet pada saat itu Uni Soviet merupakan negara adidaya. Dia pernah berbicara, kalau saya tidak salah, tolong di cross check. Dia bilang kepada Presiden Uni Soviet, ya, mengatakan, saya tidak takut mati, saya tidak takut Indonesia akan bubar, karena saya yakin Indonesia tidak akan bubar karena saya telah mewariskan kepada rakyat Indonesia 4 pilar kebangsaan, the 4 way of life. Sementara Uni Soviet tidak mewariskannya, sehingga Uni Soviet hancur. Tapi Indonesia sampai sekarang ini ada 4 pilar. Inilah yang membuat Indonesia tetap ada. Apa yang 4 pilar yang diwariskan oleh Soekarno? Pilar yang pertama adalah Pancasila. Ya, Pancasila, ideologi bangsa Indonesia. Pilar yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ibu dari segala hukum yang ada di Indonesia ini. Pilar yang ketiga adalah keutuhan negara kesatuan Indonesia. Kita memiliki negara kesatuan dan utuh. Dan pilar yang terakhir, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu jua. Seperti yang kita ketahui bahwa konsep Bhinneka Tunggal Ika juga sering dipakai dalam PBB. Ya. Jadi itu adik-adikku, anak-anak muda Aceh, ya, yang membilang Indonesia penjajah, ya, dan membilang Indonesia lain sebagainya. Saya berani bertaruh, yang sebenarnya penjajah di awal itu adalah bangsa Aceh. Karena bangsa Aceh itu adalah kumpulan dari bangsa-bangsa. Awalnya datang baik-baik ke wilayah Aceh untuk berdagang, untuk menyebarkan agama, untuk bekerja. Disambut baik-baik oleh suku Mante dan suku Lam. Tapi lama-kelamaan suku Mante tergusur dan tidak ada lagi di situ. Suku Lam juga tidak ada lagi di situ. Jadi kisah bangsa Aceh ini sama persis seperti bangsa Amerika yang awalnya datang baik-baik ke benua Amerika, tapi lama-lama mengusir penduduk asli, penduduk Indian. Sama juga dengan negara Australia.
Awalnya baik-baik datang ke benua Australia, tapi lama-lama mengusir suku aborigin. Salam cerdas dari saya, Trinop Sianturi. Merdeka!